Halo semuanya, kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol di Zoom, ngobrol santai bareng David Saragi. Dan kali ini ya, lihat tuh, looks gue kan, udah keren banget nggak, wallpaper gue basketball ya kan, nggak mungkin juga nih bintang tamu gue adalah pedangdut ya kan, mungkin nanti ada gitu ya. Tapi yang bintang tamu gue kali ini adalah seorang kawan yang gue kenal dari kawan juga, tapi setelah gue mengenal beliau nih, beliau gua kenal ini nih selain jago main basketnya, jago main freestylenya, sekarang juga jadi pebisnis. Dan selama pandemi ternyata bukan berbisnis, tapi dia juga memberikan sharing knowledge, sharing company-nya untuk UMKM yang baru startup itu maju bersama. Waduh, ini dia nih kayaknya kurang lengkap nih kalau kita langsung aja kita undang. Ini dia Rico Lumi. What's up, Om David? Selamat malam. Selamat malam. Kok demi lo nih kok gue jadi dandanannya begini nih kan? Hip hop, hip hop ya. Hip hop nih kan Jakarta Anjir. tanpa COVID. Kita berdoa supaya Jakarta tanpa COVID dong. Setuju ya? Sebenarnya seluruh dunia lah, Om David. Biar kita bisa bepergian keluar kota juga leluasa. Oh iya berarti. Bener. Amin, 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 amin. Berarti istilahnya bumi tanpa COVID. Bumi tanpa COVID, iya exactly. Kan takutnya agak-agak rancu dengan BTC, Bitcoin gitu kan? Aduh, gimana kok kabarnya kok? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Wow. Karena lagi masa pandemi gini kan memang apa ya? Ya lu harus jaga kesehatan. Gue 2 kali lipat jaga kesehatan karena main basket lagi nggak bisa. Betul. Kebetulan gue di rumah ada pull up bar. Jadi gue jaga makan. Gue beberapa bulan terakhir makannya lagi lumayan bersih. Terus juga tiap pagi gue pull up. Jaga prokes. Jadi ya jaga kesehatan udah super wajib gitu loh. Wih, makin six pack dong tuh perutnya. Ya, justru udah sedikit hilang nih, gue mau balikin lagi. Balikin lagi. Kalau gue kan dari dulu memang whole pack kan, lo tahu kan? Benar. Six pack sebenarnya. Bukan six pack ya. Aduh. Dan sekarang selama pandemi ini, lo dapat berkat dari Allah ya, punya anak ya. Menurut gue, oh iya. Ya kan? Itu alhamdulillah lah, alhamdulillah. Sangat bersyukur gue. Gue lihat di Instagram. Tahun Fit, nungguin Fit. Kapan ulang tahunnya? Minggu depan? Enggak. Anak gue lahir 30 April. Oh oke. Nanti gue harus kirim dong dari Uncle D kan? Uncle D. Siap dong. Boleh dong, thank you loh. Nanti gue kita nanti japrian lah ya supaya gue kirim karena gue juga bisnis makanan kan. Oh santai. Wow, sekarang yang gue tahu dulu nih ya, jadi kan gue tuh biasanya kalau nanya ke yang tamu yang gue undang, which is nih ini konten nih sebenarnya gue buat itu karena pandemi tuh. Jadi kalau nggak karena pandemi kita nggak pakai Zoom, nggak ada konten ini lahir. Ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya. Jadi gue terinspirasi sebenarnya gara-gara bini gue tuh tiap pagi nontonin Deddy Corbuzier kan, bener gak? Jadi nontonin Deddy Corbuzier udah gitu gue dipaksa sama temen gue yang YouTuber kok. Lu buat dong. Ya udah akhirnya gue buat, konsepnya masuk dengan gue kan ngos-ngosan ya kan, which is karena badan gue yang ya lu tau lah 11-12 nih sama Jordan di belakang kan. Benar. Tadi gue sempat ketukar tuh, gue pikir David kali itu belakang. Nah, ternyata gue di depan ya. Iya. Ya udah akhirnya ini baru running sekitar 1-2 minggu lah. Tapi gue terima kasih banget di sela-sela kesibukan lo sekarang. Yang gue tahu dulu sih sebenarnya lo freestyler ya. Lo kesibukan lo apa nih? Gue freestyler itu dari 2001 sampai 2004 Fit. Oh. 2005 sampai sekarang gue street baller. Oh beda ya, freestyler and street baller ya? Beda. Oke, street baller itu lebih ke 1-on-1, 3-on-3 atau gimana? 1-on-1? Ya pokoknya game. Game dan identik harus gue trik musuhnya. Jadi maksudnya entertaining lah. Pokoknya kalau streetball itu harus ada ring, harus ada musuh. Wow. Kalau freestyle itu seperti juggling. Lu bisa di rumah, bisa di garasi, dan lu bisa sendiri. Itu freestyle. Oh, jadi lebih kepada performing ya? Bisa dibilang begitu. Wow, iya. Tadi gue lihat juga di YouTube lu tuh yang lu sama Denny Sumargo. Oh, luar biasa. Ternyata piala-piala emas itu ya, hampir aja lu lelang kan?
bergolelang tuh. Benar. Keren banget ya. Jadi ini selain udah apa namanya street baller, lo ada usaha juga kan? Betul. Apa Urban? Urban, gue punya kaos Urban, gue diriin tahun 2009, Fit. Wah. Sama partner gue Bian. Awalnya itu majalah. Oh, malah itu majalah ya? Akhirnya kenapa bisa Majalah- beralih ke kaos nih? majalah cetak pertama yang bercerita tentang street culture. Oke, tapi lebih skupnya ke basket. Street culture, Semuanya. skate, tato, Oh, sorry. sneakers. Oh, oke, street Jadi- culture. Jadi jauh sebelum orang udah heboh-heboh Hypebeast, Supreme, gue udah bahas itu di 2009. Mereka telat sih. They don't Cuma that you are a pioneer, bro. cuma karena gua sama Bian bukan anak orang kaya ya, jadi gue punya keterbatasan finansial sehingga gue cuma ada 6 edisi Fit. Cuma Cuma ada 6 edisi. Si majalah itu namanya Urban dulu. Wah, gila. Botol minum lu gede banget tuh. sesuai dengan ini dong badannya, bener gak? Benar. Wah, itu sih gue bisa. Karena kalau gua minum segini kan gak lucu tuh kan. Udah. Terus Akhirnya gimana gitu, akhirnya? Fit. Pilot jadinya. Pilot, sehingga beberapa bulan kemudian Bian mengusulkan untuk kita pindah aja ke kaos nih dengan konsep yang unik, yaitu bertemakan Jakarta. Jadilah Urban. Oke. Gitu. Oh, tadi sebelumnya bukan di Jakarta maksudnya. Apanya tuh? Tadi lu bilang pindah ke Jakarta. Bertemakan. Oh, bertemakan Jakarta. Oke. Ini makanya rada budak nih pakai headset nih kan. Kalau nggak pakai headset masalahnya nggak ini suaranya agak-agak Nggak dekat, gaung, ya nggak deket kan. Oke, berarti yang gue lihat juga di Instagram lo tuh lo ini lagi buka semacam kayak charity atau semacam kayak aksi sosial ya, Urban nih. Ya, Urban lumayan sering sih punya activation sosial, karena gue percaya pada prinsip yang ya lu bantu orang, lu dibantu orang nanti di kemudian hari gitu. Sesimpel itu. Gue kalau bicara activity sosial Urban banyak, Fit. Di PSBB, belum PPKM ya, di PSBB pertama itu di bulan Juni-Juli itu lagi keos-keosnya itu seluruh dunia. Urban Inc. itu jual kaos, tulisannya Everybody versus COVID-19. Itu batch pertama sama kedua, gue transfer seluruh profitnya ke tenaga kesehatan. 95 juta. Bukti transfernya gue post di feed. Wow. Itu satu. Kedua di mana di luar negeri lagi heboh Black Lives Matter kan. Ya memang gue simpatik, apalagi idola gue banyak kulit hitam. Betul. Tapi jangan salah, di Indonesia juga rasisme masih tinggi. Gue tulis desain Indonesia Against Racism sama Fuck Racism. Hasil penjualannya gue alokasikan buat teman-teman di Indonesia Timur yang punya keterbatasan uang menjadi tenaga pengajar. Gue bekerja sama kitabisa.com. Wow. Fundraisingnya berapa? Udah berapa tuh? Kan tadi kan 95 yang itu yang. Kalau ini nggak banyak. Kalau ini berapa ya? Di bawah 10 sih kayaknya. Oke. Di bawah 10. Kalau ini nggak banyak. Gitu terus. Ini baru kedua ya. Terus apa namanya yang terakhir gue ikutan sama movementnya Andrea Bimo. Andrea Bimo itu punya movement membagi-bagikan tabung oksigen di saat 2 bulan lalu masih kritis tuh. Iya. Jadi penjualan bajunya Urban berapa persen gue serahkan ke Andrea Bimo dan kitabisa.com untuk menyumbang tabung oksigen gratis buat para pasien yang kesulitan. Wow. Lalu yang habis itu gue ikutan posko vaksin, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, ada di Instagramnya Urban. Lo bilang tadi kan, lo yakin bahwa dengan banyak memberi itu gak akan pernah kekurangan ya, which is Allah juga tahu kan, memang kalau saluran berkat ya kan, jelas. Men yang namanya saluran tuh kan kudu tumpah ya baru nyalur ya. Waduh luar biasa. Gitu. Nah yang terakhir sebenarnya gini, di akun gue pribadi, gue itu pas bulan lalu sempet ngomong gini di story. Coba teman-teman yang punya clothing lokal, lo tag gue akun lo, nanti gue repost. Wah itu ratusan, Fit. Itu ratusan. Akhirnya setelah gue pikir, udah deh, platform terbesar gue itu kan YouTube channelnya Urban.
subscribernya hampir 100.000 dan rata-rata yang nonton udah puluhan ribu lah gitu. Bahkan gue punya satu video yang nonton 1,5 juta gitu. Oh. Jadi gue lempar ke sana. Makanya gue bilang, ya lu udah nonton lah. Jadi teman-teman UMKM, gue tunjukkan ke teman-teman yang masih merintis yang terkena dampak pandemi, gue undang. Udah kepilih 8 batch pertama. Mungkin ini gue akan lanjutkan terus beberapa saat ke depan. Ya karena bicara pandemi juga nggak ada yang pernah tahu, ya kan? Nggak ada yang pernah siap juga dan nggak ada yang pernah tahu kapan berakhir nih, ya kan? Walaupun alhamdulillah 1 bulan ini kita lagi oke ya. Lagi oke ya, pelan-pelan dibuka lah ya. Udah mulai berlaku tuh ganjil genap kan? Sampai weekend. Yo, sekarang sampai wisata apa namanya daerah wisata pun udah mulai dibuka ya, tapi tetap berlaku ganjil genap juga, ya kan? Karena ini untuk mengurangi kepadatan kali kan, karena sifatnya COVID ini semakin padat, semakin cepat menular, ya kan? Ya. Benar ya? Jadi ngomong-ngomong masalah COVID nih, lo aman-aman aja selama COVID? Gak pernah kena COVID kah? Atau Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Wow, keren. Lo David? Gue belum kena COVID sih, jangan sampai juga ya. Dia jangan sampai. Nah, apalagi kita punya keluarga, Fit. Betul lah kan. Kalau masih bujang sih bisa isoman di kamar. Dulu kalau kita masih bujang kan mau main basket sampai subuh juga kita ladenin ya. Masuk angin deh. Benar. Sekarang kalau bicara udah punya keluarga dan sudah berumur juga ya kan, menggigil tuh kalau udah mulai jam 11 buka baju main basket kan. Menggigil, ya, jam 9 aja udah menggigil. Wah, gue inget banget waktu kita ketemu pertama kali di Tanah Abang tuh kan, wah dengan gaya lo tuh kan, celana pendek lo, wah. Terus buka baju lagi main sama Aldi kan sampai malam kan dari sore, luar biasa. Iyalah umur segitu masih nggak ada capeknya gue. Iya sih, bener. Tapi ngomong-ngomong, untuk sekarang kegiatan basket lo gimana? Karena lo sibuk di Urban, apa masih tetap rutin? Oh ya, basket kan pandemi kan lo cuma ini doang ya? Bikin konten. Bikin konten ya. Main basket mah nggak bisa. Tamu gue, Fit. Oh. Karena gue nggak punya YouTube sendiri, gue nggak punya. Semua energi gue curahkan ke YouTube Urban. Oke, iyalah harus fokus ya. 2009 ya, starting Urban ya. Ini yang start 2009 Urban. Betul. Berarti udah lebih daripada 12 tahun. 5 tahun dapat KTP itu kok. Udah 17 tahun maksud gue. Anak gue lahir kemarin dapat KTP, Fit. Oh iya, KTA namanya kan, kartu KTA. Pengenal anak itu kan. Iya. Warna merah jambu itu kan. Pink, iya. Oh, itu tiap tahun tuh tersuruh ganti. Oh gitu. Ada masa berlakunya, men. Bukannya 5 tahun ya? Kayaknya gue 5 tahun deh. 5 tahun ya? Coba deh nanti. Mungkin beda kali kelurahan Tanah Abang tuh tempat gue. Iya. Lu tinggal masih di Tanah Abang, Fit? Udah enggak. Gue tinggal di Bekasi, di rumah almarhum nyokap. Oh. Tanah Abang masih ada. Jadi, tapi ya itu, dikontrakin sama, kalau gue kangen, gue minimal kan ada temen juga di sana kan, temen kita Aldi kan. Iya, benar. Seneng sih gue lihat karena kita terakhir kapan kalau nggak salah ketemu di Tebet tuh, nggak sengaja lo naik Vespa lo itu, ya kan? Habis makan roti bakar atau apa itu? Di Tebet, di mananya? Itu yang dekat Taman Tebet tuh, yang Tebet Timur tuh. Lupa gue, iya ya. Iya, nggak sengaja gitu kan, lo lagi mau meeting atau apa gitu, lo buru-buru kan, sedangkan gue baru lama, udah lama ya? Lama banget, which is mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelum COVID sih. Oke. Sama terakhir tuh yang gue DM sama lo, karena lo ada produksi baju kan, gue bilang, waduh yang paling gede 4 XL, waduh ukuran gue 8 XL, nggak masuk ya kan. Iya. Aduh, susah gue kalau cari. Tinggi juga, Fit. Iya sih. Memang gue kayaknya harus stay di tempatnya Jordan. Kayak Jordan itu, baju Jordan mungkin bajunya gue tuh kali itu. Bener, karena tingginya tinggi dia kan. Nah kalau gue menyamai, bukan tinggi dia, gue nggak samai, tapi dengan berat badan gue hampir sama dengan tingginya dia kan. Terus sekarang berat berapa, Fit? Nah selama COVID ini gue turun 10 kilo ya. Jadi
terakhir tuh gue nimbang di tahun lalu 170-an, sekarang 160. Canggih kan? Wow. Tapi sekarang semakin turun karena di samping udah nggak boleh jajan-jajan luar kan, yang masak istri, which is nasi merah ya kan sekarang. Betul. Pokoknya healthy life lah, ya. Sama gue lihat ini tadi kan, gue sempat lihat di Instagram lo foto-foto lama lo gitu kan, which is lo ini ya getting shape ya, maksud gue semakin kurus lo, semakin thinner kan? Bener Itu ya? sebelum nikah. Gue tuh nikah 2016. Tapi kalau dengan sekarang getting thinner atau getting shape aja maksudnya, lebih ngebentuk. Sekarang gue lagi turun 9 kilo. Tapi itu pas lu nonton konten gue sama Denny Sumargo, itu gue tergemuk sepanjang sejarah 86. Iya. Itu tahun berapa tuh konten dibuat? 2020 udah pandemi. Wow, 9 kilo itu udah terpanjang sejarah itu ya. Ya sekarang gue itu 86, sekarang gue 75,5 nih. Tapi kayaknya 70 75 tuh kayaknya lo yang ideal ya. Kan lo tinggi juga kan? Gue nggak begitu sih, tinggian Aldi dibanding gue. Ya tapi maksud gue kalau 7172 sih gue idealnya kayaknya, 7172. Mudah-mudahan nanti kalau PPKM ataupun pandemi, gue kangen juga sih main basket. Ya minimal gue nggak lari lah. Karena dengan dikerja nama lo aja udah capek sebenarnya kan. Nanti main ke kantor gue dong, Fit. Kantor Urban. Di Kemang. Di mana kantor Urban? Haji Muhi, Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang ya, tadi lu udah cerita di awal kita ketemu ya. Pondok Pinang, iya ya, Pondok Indah situ ya. Wow, keren sih. Itu tadi yang lo bicara masalah kegiatan sosial lo yang akan continue itu. Nah, gue terinspire juga sih. Nanti gue akan buka beberapa kelas gratis juga ya, mereka-mereka yang, mereka kan tahunya gue kan bintang iklan kan. Ya kan? Jadi kita yang sekarang ini kalau gue baca dari beberapa website ataupun faktanya bicara masalah ini zamannya sharing. Sharing is networking. Paham nggak? Setuju. Jadi kita men-sharing our business bukan supaya orang, kalau dulu kan, gue nggak mau sharing nih, nanti dia ngikutin gue nih, apalagi kayak rumah makan nih kan. Enggak. Kalau sekarang sharing is networking. Gitu. Bener yang lo bilang tuh di Instagram, karena dengan membantu banyak dan sebagainya, bukan cuma lo yang secara komersil dan bisnis juga bagus, ya tapi networkingnya bagus, gitu. Wow, keren. Setuju. Sekarang lo udah punya pegawai berapa tuh Urban? 11. Wow, 11. Luar biasa. Kalau sama yang gua tahu dulu lo kan termasuk vendornya Gojek ya? Masih? Cuma satu apa namanya? Cuma 1 tahun lah. Oke, sekarang lo udah lebih fokus di Urban ya? Cuma 1 tahun. Fokus di Urban, betul. Gitu. Jadi selain kegiatan lo yang di rumah karena nggak bisa main basket, terus bisnis, pernah ngejalanin bisnis, maksudnya kalau Urban tuh bisa dijalanin lewat rumah nggak? Maksudnya WFH? Oh iya, bisa. Sebenarnya dengan gue udah punya 11 karyawan kan berarti divisi gue sebenarnya menurut gue saat ini paling tidak ya. Udah lumayan lengkap per divisi. Gue punya in-house finance, desainer gue 2, admin gue 3 gitu loh. Ada bagian storage gudangnya cukup lengkap lah per divisi gitu. Ada bagian produksi. Sebenarnya kalau ada kesibukan yang sebenarnya perlu gue jalanin, urgent gitu, gue bisa autopilot. Autopilot by system, which is udah 12 tahun juga kan, bener ya? Iya sebenarnya. Cuma kan konsep, ide-ide tetap dari gue sama Bian dan tim lah. Jadi ya gue harus ngawasin terus lah. Harus ngawasin terus juga, harus terus inovasi, terus wah industri kreatif lu paham lah. Ya, betul. Ya lu sama aja kayak ngobrol sama produser TV. Apalagi nih program, itu sama. Ya desain apalagi nih. Cuttingnya gimana itu, dan untungnya gue udah 12 tahun dan udah di titik yang pelan-pelan gue ketemu selanya lah gitu. Ada ini nggak yang diekspor? Kok ekspor sih? Bukan ekspor kali, ada pembeli dari luar kali. Oh iya, maksud gue lo ya pembeli dari luar banyak lah.
Banyak. Gue 2017 dagang di Den Haag, Tong-Tong Festival. Wow, itu harganya beda dong, nggak maksudnya Beda. ya kan secara juga berangkat ke sono mahal ya. Iya, iya. Tapi experience. Wow. Terus kalau planning ke depan ada, maksudnya either lo mau punya store lagi, which is di luar kah, atau di luar Pulau Jawa kah, atau apa? Maksudnya secara bisnis plan gitu. Ya, gue punya cabang di Semarang sekarang. Kalau untuk store sebenarnya gue belum jadi prioritas ya, kecuali store itu depannya ada lapangan basket, ada skate park, itu attitude-nya urban banget tuh. Oh, Kalau gue sekarang prioritas gue bikin activation atau movement sebanyak-banyaknya sih. Karena jujur aja, urban kebetulan dari dulu itu fokusnya memang online, Fit. Jadi di saat pandemi kejadian gue nggak terlalu berasa. Karena emang penghasilan gue emang udah dari online. wow. Di Shopee, di Tokped. Wow, ya kali aja 90%. ada yang denger kan, maksudnya lu punya mimpi kalau ada basketball, tiba-tiba gue punya nih. Dan nanti kan di bawah bisa gue mention tuh kan, Instagramnya Urban, Instagramnya. Kalau ada tempat yang mau kerjasama ya. Yes, betul. We never know, bro. Maybe the universe will answer kan. Kalau enak ke YouTube kan, worldwide kan. Udah gitu timeless. Timeless itu maksudnya mau jam berapa aja, terserah mau di mana aja, yang penting ada sinyal ya, lu bisa lihat YouTube kan. Ya. Wow, keren. Nah, kok ada nggak selama pandemi ini, ya ini kan bicara masalah cerita-cerita kesuksesannya gitu kan, apa tuh yang Masih senang-senang. merintis, Fit. Gue masih merintis. Ya nggak, maksudnya lebih kepada kan lo melakukan apa yang di urban seperti ini seperti itu. Nah ini gue pengen tahu nih, is there any like sad moment atau sad stories about anything about urban, yourself, your street Di masa pandemi. Yes, selama di masa pandemi. Oh iya, di masa pandemi otomatis apa ya, empati gue kali ya. Wah, ini seluruh dunia berduka. Gue kehilangan teman lebih dari 5 meninggal karena COVID. Itu aja sih cukup bahwa wow, ini sih wow, gue speechless. Sedih lah, gue kehilangan teman gue karena COVID lebih dari 5 kayaknya deh. Lebih dari 5 kayaknya. Maksudnya tapi ya temennya ada yang kenal sekedar kenal, ada yang akrab. 5 sih ada kayaknya. Dari yang komunitas yang gue kenal di lo juga, dari Offsider juga ada almarhum Pak Acel ya, siapa? Tapi bukan karena COVID. Oh bukan ya, sorry, dia jantung ya? Jantung. Yang COVID pun ada ya? Circle gue ada. SMA 3 angkatan gue 1 orang. Teman kecil gue, dokter paling muda, itu 1 orang. Itu viral. Karena dia meninggal di 1 bulan COVID baru heboh. Wow. 2, temen gue anak basket, pokoknya lebih dari 5 deh. Orang yang gue kenal. Mungkin itu juga yang memicu lo, dalam arti akhirnya lo dengan Andrea itu yang oksigen, nggak juga ya? Sebelum itu? Sebenarnya gue sesimpel I will do everything sih buat memperbaiki ekosistem kita semakin sehat sih. Yang bisa kapasitas gue tapi ya gitu. Terus selama lockdown itu di awal-awal 3 bulan, kan itu kan semuanya pada nggak siap tuh kok, ya kan? Dang, lockdown, ya kan? Nah itu gimana tuh dengan urban lo, dengan apa? Ya karena memang udah online, apa tetap nggak ada masalah karena memang udah jalannya online, memang nggak ada masalah? Ya nggak munafik ya, sales gue turun, tapi alhamdulillah gue masih di level yang tetap bisa gaji karyawan tanpa gue potong, tetap kasih THR. Wah, alhamdulillah. Karena itu nggak jauh tuh dari bulan puasa tuh. Iya betul. PSBB pertama. Maret. Balik lagi karena mungkin gue sedikit berserah apa gimana ya. Ya gue menikmati hari-hari gue sama bini gue di rumah tuh berdua. Gue menikmati tuh gue. Walaupun serem ya, maksud gue gini, anjir ini seluruh dunia begini. Lo mau parno kita bayangin film zombie apa ya, itu terlintas di otak gue. Lo nonton ini dong, jadi ada waktu untuk nonton preview basket atau apa? Atau gue COVID juga gue maniak basket, Fit. Nggak perlu harus karena di rumah aja, di jalan aja lo pasti nontonnya basket. Iya.
Iya ya. Bini gue sampai capek sendiri tuh, kamu nonton basket terus misalnya lagi nunggu makanan di restoran nih. Apa-apa gue liat handphone, explore basket. Parah bini gue, lu basket mulu lu gitu. Yang gua suka dari lo itu ini satu tagline lo kan, skills paid the bills, ya kan? Ya, Hai, yang artinya ya keterampilan lo yang membayar tagihan rumah. betul, betul. Bahasa slangnya aja Goks, itu. goks, gokil. Nah, ini kalau boleh gua tahu nih ya, kok. Kalau Boleh dong. planning-planning dari dalam arti begini kan, tadi kan udah ada semacam apa berarti yang di Semarang itu? Reseller kah atau Toko resmi, tapi ya partner. partner? Ya. Nah, baru cuma di Semarang aja, ada beberapa di kota besar lainnya. Sejauh ini iya ya, karena pandemi mungkin ya. Jadi ya sekarang pun mereka beberapa bulan terakhir jadi online fit pandemi kan. Iya, iya, yang nggak bisa datang ke store juga ya. Iya, Tapi emang semuanya harus serba online sih kan. Kalau gue liatin sekarang nih kan kita kayak tatap muka. Dulu mau bisa tatap muka ya, sekarang tatap tatap online ya kan, tetap online kita bener. ya kan. Tapi ya seperti yang gue tadi mention di awal, kalau kita nggak beradaptasi, ya kan. Kalau nggak karena pandemi ini, Zoom ini juga nggak ada kan, Betul, nggak booming lah maksud gue kan. betul. Dan akhirnya gue bisa juga punya acara seperti ini. Nah, boleh nggak nanti kalau seandainya tiba-tiba gitu ada Urban gitu kan, udah nggak pandemi, gue datang, kita bikin-bikin sesuatu di Urban ya kan. Contohnya ya apa sih, bicara masalah basket bisa. Jadi ke Kenapa depan yang harus nunggu pandemi habis? kan masih ini kan masih masih belum bisa, masih istilahnya masih WFH, masih belum bisa ada kerumunan ya kan. Event-event basket kan udah nggak ada kan. Om Davidnya apa gue? Nggak, gue nya gitu gue. Oh iya, soalnya kalau gue udah normal. Oh really? Iya, pakai masker aja ngobrol. Gue udah bikin konten gue. Oh wow. Urban Oh, kan Urban punya YouTube channel gede. iya, Udah iya. mulai syuting lagi gue. Udah mulai syuting lagi. Oh, bisa nih kolaboratin nanti nih. Seru. Makanya tadinya gue pikir malah lu mau ke Urban karena menurut gue energinya lebih dapet tuh Fit. Oh iya, iya, betul betul. Oke, iya ya, seharusnya menyempatkan diri ke Urban. Tapi nanti next lah kan, awal-awal kan biar di Zoom dulu, nanti nextnya kan biar ada another part 2 kan. Oke. Gua kangen di kerjaan main basket sama lo udah. Ah, boleh. Kita main aja di tanah, Bang. Nah, ya kan kita ketemu sama Aldi nanti kan. Gua ngincer keringat aja biar di kerjaan lo kan, bukannya masalah capek lari-larinya, gue capek ngejar muter-muternya itu kan, bikin bola ke sana, kemari, kemana. Iya, iya. Waduh, Iya. itu capek beneran tuh waktu gua kenal awal sama lo tuh. Buset, nggak ada yang berhasil juga kan ngambil bola dari lo kan. Ya ada juga, ada juga. Aduh, kok nah Ya. ini biasanya gue tanya juga nih untuk follower gue atau subscriber gue nih, kalau gue bilang sekarang KPK, kalimat positif kamu. Nah, is there any life quotes nih? Apa ada quotes-quotes yang membuat lo menjadi pegangan hidup, yang inspired, yang bisa lo share nih ke yang Panjang nih, boleh nggak panjang? Boleh, nggak satu buku tapi kan. Oke. Silakan. Ini maksudnya untuk gue sharing ya, maksud gue gini. Sebelum gue kasih quote, gue ceritain dulu perjalanan hidup gue dan apa yang gue dapat. Siap. Boleh. I can imagine before, gue bisa 4 kali juara. Gue akan menyebutkan achievement buat gue pribadi. Yeah. Gue 4 kali juara nasional streetball. Siapa yang ngebayang? Ya gue SMA 3 gue cadangan gitu. Dan basket. Tapi ternyata passion gue kan di streetball, itu basket yang seperti itu gitu. Dan gue nggak menduga itu ada wadahnya. Resume gue 4 kali juara nasional. Not bad dong. Yes. 3 kali gue All Star nasional. Wow. Generasi pertama freestyle Indonesia, Nike freestyle. Itu dunia basket gue. Gue punya bisnis sampai sekarang. Ada 3 hal gila yang gue dapat dari Urban. Gue bisa berteman dengan Slang. Wow. Gue bisa hire. Bahkan gue di level udah ngedirect video klip dia. Di Januari kemarin. Ada di Instagram gue semua.
Semua lu scroll down ke bawah. Gue ketemu Mas Bim Bim gimana. Slang, iya dong. Siapa yang gak suka slang? Gue bisa berteman dan kolaborasi sama dia. Siapa men? Gue mikirin aja dulu mungkin gemeter. Slang, gue meng-hire Dian Sastro gue hire jadi model. Dian Sastro favorit Aldi. Itu dua gue sebut udah bukan Aldi. Bener gak? Betul. Iya. Lalu apa ya? Iya, gue bisa hidup dari passion gue dan gue bisa menafkahi keluarga gue. Itu gue blessing sih. Gue bersyukur banget gitu. Kuncinya kalau gue satu ya, udah banyak kalau udah jutaan orang kali ya ada biografi apa. Nggak ada yang nggak mungkin cuy. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini gue jujur bilang masih merintis ya. Gue punya teman namanya Mohanazian, umurnya 30 tahun. Bisnisnya clothing juga. Itu omsetnya 3 kali 4 kali gue. Wow, it happens. Clothing lokal 3 kali 4 kali gue. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan dia hidupnya juga nggak kalah struggle dulu. Nah gue suka tuh Fit, dikelilingi orang-orang kayak gitu. Oke. Mungkin ini sempat jadi obrolan menarik. Jujur di angkatan gue ada si Riko sombong. Jujur, karena gue juga megang prinsip lu kalau mau sukses, circle lo harus kayak gitu cuy. Dikelilingi oleh orang-orang sukses, bukan orang-orang Paling yang enggak, iya paling enggak ngedorong semangat lu untuk lu bisa ngelakuin itu. Itu yang gue lakukan. Lu punya benchmark. Kuncinya apa? Quote-nya apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Lo hidup tahu visi misi. Contoh. Ya gue bersyukur gue tahu passion gue dari lulus SMA ya. Contoh kita mau jalan nih Fit, mau ke Bali. Naik mobil. Ya kan? Kan kita udah tahu dari awal itu mau ke Bali. Perkara nanti nginep di Jogja, di Semarang, endingnya Bali loh. Beda sama orang mobil yang jalan aja yuk ke Jawa, kemana gue nggak tahu. Banyak terjadi. Itu gue analogiin dengan hidup. Ya gue contoh. Kok cita-cita lo apa? Gue urban mau punya 200 karyawan, omset gue MM-an 200 M. Boleh dong ngayal. Boleh dong. Sebelum itu tercapai, kan gue nggak berhenti tuh usaha. Betul. Karena di sini belum cuy. Karyawan gue belum 200 tuh. Jadi you know your destination. Penting. Endgame-nya ya. Iya, lu maksudnya tahu endgame-nya mau tuju mana ya, betul. Iya. Makanya orang di interview pekerjaan zamannya dulu nih. HRD nanya, kamu mau ngapain di sini? Bener, karena dari situ semangat tuh dilihat, bener. Ya saya yang penting kerja aja, yang penting dapur ngebul. Itu berbeda sama saya ingin membawa perusahaan ini maju dan wah itu beda. Saya ingin jadi direktur Cipen saya. Kan? Wah, saya mau jadi CEO, saya mau jadi bosnya ibu. Iya kan? Jadi gitu sih Fit. Sama apa yang nggak ada yang nggak mungkin. Lakuin apa yang lo suka based on passion. Jujur, gue lumayan menolak beberapa ajakan partnership untuk usaha yang gue nggak ngerti. Contoh sekarang lagi hits boba. Iya. Ada yang nawarin, Fit. Gue nggak ngerti, gue nggak ambil. Karena dalam prinsip gue cari duit belasan tahun, gue cari duit ya bisa sekarang walaupun masih merintis. Itu karena gue hal yang gue suka dan gue bangga kan itu. Ibarat dokter, gue mau jadi dokter spesialis, Fit. Yang dibayar mahal kan dokter spesialis kan? Iya, bukan dokter umum. Jadi, wah, Riko, ya sekarang gini, lo aja inget gue sebagai street baller bertahun-tahun itu nempel kan? Betul. Yeah. Itu secara personal branding gue asah. Tentu dengan karya-karya yang mumpuni. Wow. Jadi, tadi tuh, nggak ada yang nggak mungkin, lo targetin mimpi lo. Kedua, apa namanya tadi, visi lo harus jelas. Lo mau jadi apa? Kerja dengan apa yang lo suka, dengan passion lo. Karena lo kerja dengan passion di saat lo lagi downside, lo tidak terlalu menderita. Lo tahu hot buttonnya ya. Keempat, ini udah nggak ada obatnya, ini udah nggak ada empatnya, ini udah nggak ada obatnya, sorry. Berbagi cuy sebanyak mungkin. Wow. Fix. Sekarang you name it. Miliarder. Bill Gates, Oprah Winfrey, bahkan Michael Jordan, itu punya yayasan sosial cuy. Iya. Filantropi ya, kalau istilahnya itu kan. Michael Jackson, iya. Filantropi. Gue sih 4 itu aja. Bahkan sekelas banyak sih. Ya lu jangan pernah berhenti belajar ya. Gue pun begitu. Tadi yang gue bilang Mohan,
umurnya di bawah gue loh. Oh, yang punya 3 kali 4 kali dari Umurnya omset lo. 30. What? Umurnya 30, men. Umurnya 30. Kalau gue gengsi, ngapain nih? Ade-adean, gue kan abang-abangan, nggak ngaruh. Cari duit lu belajar, men. Waduh, gue Ini nih kayaknya bisa jadi punchline nih kata-kata gue tadi. Yoi, apa tuh tadi yang Ya itu ya, maksudnya lu kalau mau belajar lu nggak usah lihat umur, nggak usah gengsi. Dan alhamdulillah gue merasakan manfaatnya dari persahabatan gue dengan Mohan yang umurnya berbeda sama gue cukup jauh, beda 6 tahun. Jadi maksud gue ya, ilmu itu kan bisa dapat dari siapa aja. Iya, itu sih Don't, yang gue don't judge the book by its cover, ya kan? Contoh, gue harus akui, gue lumayan meroket di saat Denny Sumargo panggil gue. Denny Sumargo itu gue kenal, tapi nggak follow-followan. Tapi dia DM gue, kok one on one yuk sama gue. Ya Denny Sumargo udah di sini dong, level secara konten dan lain-lain. Yeah. Di situ gue cerita ke orang-orang, itu Denny Sumargo kalau mau sombong bisa loh. Dia DM gue duluan, cuy. Ngapain? Itu kan udah dia mau turun ke bawah, yang penting, oh itu keren. Denny Sumargo sih gue thumbs up sih. Keren, asli. Ya orang-orang kayak gitu ya, makanya itu positive vibe, apa, lo harus punya circle yang bagus. Gue yakin kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Asik. Dope, man, dope, ya kan? Dope. Aduh, luar biasa nih Rico Lubis nih. Gitu sih, Fit. Tadi yang gue ceritain tadi lo bisa cek di Instagram gue. Pasti akan dicek sama semua yang nonton juga nih. Gue ngedirect slang iya, nongkrong sama slang iya. Wah, gue itu selalu starstruck deh. Gue selalu starstruck. He's the biggest band ever di Indonesia versi gue. Ya. Dan gue bisa berteman sama dia. Dan gue berteman sama Mas Bim Bim itu gue ada pelajaran yang sangat berharga buat gue. Dan makin yakin bahwa lu legend ini ya. Man, he's the king. Duitnya tuh banyak banget. Tapi masih sederhana banget, Fit. Pakai sendal. Gue mungkin gue jadi dia udah punya mobil sport kali ya. Mungkin gue jadi dia punya Harley sama anak motor. Cuma Mas Bim Bim dengan kesederhanaan ya, men, gue sih itu yang bikin slang berumur panjang. Itu. Lagi-lagi gue dapat pelajaran dari situ, bener gak? Betul. Gitu sih Fit. Kalau gue, karena gue pecinta Kobe Bryant, dia selalu belajar dengan banyak hal. Sampai satu-satunya atlet yang dapat Academy Award kan dia. Betul. Dari storytelling, berarti ya dia tetap belajar. Seperti itu sih Fit. Kalau buat gue sih, apa namanya ya, masa pandemi ini bikin kita adjust ya Fit ya. Bikin kita beradaptasi dengan sosial media, apa semua makin peka segala macam. Dan gue yakin industri apapun yang survive di masa pandemi, itu akan survive di masa apapun. Wah ya, udah teruji. Gila men, kita nggak pernah menduga akan bercerita ke anak cucu kalau kita ngalamin pandemi men. Betul. Ini 100 tahun sekali men. Dan alhamdulillah kita dikasih kesehatan, ya manfaatnya banyak. Kita jauh lebih kuat sih. Makanya kalau lo tanya, lo gimana, ada cerita sedih di pandemi nggak? Ya teman-teman gue yang berpulang. Cuma banyak hal bagus juga sih yang terjadi di gue, dan gue syukuri hal itu. Gitu sih Fit. Dan gue senang dengan konten YouTube ini ya. Nanti we don't know 20 years, 30 years from now, Karim, anak-anak kita nonton, ya kan? Wah. Gila, gokil nih bapak kita nih, ya kan? Setuju gak ya? Setuju. Ya, ini kan kayak gue punya email aja yang di yahoo.com itu ya tahun 97. Masih ada gitu kan. Gue punya email malah tahun berapa itu, 2000. Wah, gue termasuk gaptek gue, jujur. Iya. Karena ini kita bicara masalah ini apa namanya, digital record. Ya, istilahnya begitu kan. Ya, ini kita memberikan konten positif. Inilah salah satu tujuan gue selain bersilaturahmi ya dengan konten ini dengan teman-teman yang gue kenal semua, memberikan yet entertaining ya, obrolan santai tapi juga positif vibe dan at the end inspiratif. Nah, luar biasa. Inspiring ya kan. Karena dari awal ya benar, lo branding lo kuat banget di street baller gitu kan, sampai gue nggak tahu lagi bahwa ya you are the king. makanya di si Denny Sumargo di kontennya the king ya kan, itu tuh
Judul konten lo tuh di Denny Sumargo itu tuh. King of the Court Rico, Spinboy Lubis mengeluarkan jurus rahasia. Wah, Komen dong Fit di situ, komen dong. nanti gua komen ya kan udah upload ini konten. Lu tahu ini kan jurus secara Spinboy kan. Nah, ini jurus secara bisnis nanti. Dan jurus untuk menghadapi pandemi ya kan, which is positive vibe. Lu naiknya kapan Fit ini konten? Ini kalau gue di hari Kamis sih, tapi Kamis which is mungkin bisa minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi nanti pada saat mau naik, gue kasih lo linknya, mention, jadi supaya juga bisa disebarluaskan kan. Siap. Aduh, Pasti luar biasa. Ntar gue swipe up kan, gue bisa swipe up juga, gue swipe up nanti. Thank you banget. Jadi bukan cuma hanya pendengar ya, penonton, gue juga pribadi ya, as a person, belajar banyak dari seorang Rico Lubis. Aduh. Luar biasa kok. Jadi gue juga mau shout out sih buat Bang Aldi, buat teman-teman Tanah Abang, karena masa remaja gue ya di situ gitu loh. Jadi apa ya, itu juga yang nge-boost gue bisa freestyle itu kan gue mengidolakan Black. Oh iya, The Black. Jadi dia bukan 6-pack, 9-pack nih. gue terinfluence angkatan 98 tuh banyak banget, dan gue selalu bilang di berbagai kesempatan, masa SMA itu adalah masa pembentukan jati diri. Dan gue tidak menyesal masuk SMA 3. Sangat tidak menyesal, bahkan gue bersyukur sekali gitu. Karena lo ketemu komunitas yang baik gitu kan. Betul banget. Tapi ketika lo udah salah pilih SMA di mana aja sama sih, tapi maksud gue ketika komunitasnya ataupun lingkungannya atau lo kecebur memilih ke lingkungan yang tidak positif dan tidak baik, udah. Jadi pilihlah lingkungan dan komunitas, dan itu tadi lo bilang surrounding by orang-orang positif, orang-orang sukses, itu bakal membuat lo semakin semangat, semakin maju, dan terus lagi bangunlah, bangkit ya kan, kalau ada problem atau masalah. Setuju. Waduh, thank you banget nih, kok hampir 1 jam kita ngobrol. Kayaknya kalau ngobrol seharusnya gue nanti thank you banget, gue udah bisa diundang ke Urban, nanti gue definitely akan main ke sana. Gantian kita ngobrol dong. Nah, gantian nanti. Wah deh, suara anak gue tuh dari marahin tuh gue. Waduh, siap. Kan, salam peluk. Salam peluk ya bro. Kalau anak perempuan begitu bro, ya kan, vokal. Anak lu satu Fit ya? Dua gue. Satu cowok umur 5 tahun, yang kedua cewek umur 3 tahun. Wah, tuh lagi lincah banget tuh. Habis. Makanya salah satunya gue terus 10 kilo, ya itu karena mungkin ngejar-ngejar dia kali ya. Ada bagus ya? Ada bagus ya, memang. Biasa kalau laki-laki setelah menikah dan punya anak lebih kalem ya. Setuju, saudara-saudara? Setuju. Minimal lebih makin firm about your goals in life. Nah, itu, exactly. Ya kan? Ini nih bagi yang belum masih jomblo atau belum menikah nih ya. Ini kan kita berdua karena udah menikah dan punya anak ya. Jadi kalau menurut gue, ini terakhir ya. Kalau menurut gue, menikah itu bukan kudu nunggu biaya, nunggu sebagainya. Enggak. Benar. Nunggu lo punya nyali. Benar ya? Ya kan, ketika kita menikah tuh kita punya nyali dulu, ya kan? Mau duit lo banyak tapi nggak punya nyali, kelar lo, nggak bakal bisa nyampe ke pernikahan. Tapi ketika kita punya anak, nah itu baru diuji tanggung jawab lo. Setuju. Karena namanya rezeki berkat itu udah ada yang ngatur dan dari usaha kita juga gitu kan. Kalau ya lo berdoa tapi nggak berusaha, dan maupun ya di surrounding yang dengan orang-orang yang sukses sehingga membuat lo maju, yang akan bisa juga rezeki dan berkat itu datang gitu kan ya. Seperti yang tadi lo mention kan, lo nggak nyangka dengan passion lo fokus di situ, jadi kok kreatif industri, ya kan? Setuju. Tinggal nunggu waktu aja nanti. Ya ini quotes gue ya. Kalau quotes gue itu cuma 2 sih yang gue mau sharing. Which is yang pertama adalah dari Stephen R. Covey yang 7 Habits. The way you see the problem is the problem. How you see the problem is the problem. Jadi bagaimana lo melihat masalah itu, ya itulah yang jadi masalah. Jadi ketika pandemi, ketika hal-hal negatif datang, kan kita punya pilihan. Either kita mencari solusi atau kabur, ya kan?
atau menghadapinya. Nah, Ya. sama yang kedua, your attitude determines your altitude. Nah, itu karena attitude kita yang menentukan kita bisa high, reach high. Wow, Rico Lubis. Tetap sehat, Sama-sama, Fit. Sama-sama. tetap bahagia. Salam Amin. sama keluarga. Sama-sama, salam keluarga ya. Mudah-mudahan pandemi selesai ya kan. Kita bisa nongkrong-nongkrong dan berkongko lagi, bersilaturahmi. Dan yang pasti ini nih kan, Jakarta tanpa COVID nanti akan gue ganti. Bumi tanpa COVID. Bumi tanpa COVID. Siap. Makasih banyak ya Ko ya. Sama-sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam sejahtera. Siap. Ya, untuk semuanya, gue akan pamit juga buat yang nonton dan dengar. Jangan lupa subscribe, komen, dan gue akan mention di sini Instagramnya Rico dan juga Urban. Lo langsung DM bisa, follow bisa. Pokoknya mau kepoin Rico dan Urban nanti ada di deskripsi. Sekali lagi sampai ketemu. Siap. Thank you banget ya Ko ya. Sama-sama, Fit. Peace out, brother. Peace out. Yo.